Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Ustaz Nai di sini ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustaz Nai tidak mengajar bahasa Inggris, tapi mengajar apa? Mengajar prakarya. Nah, hari ini Ustaz Nai akan mengajarkan prakarya kelas 7. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang disayangi oleh Allah, materi pelajaran kita prakarya hari ini yaitu tentang bahan serat alami dan bahan serat buatan. Kemarin kita sudah pelajari ya, dalam modul ada bahan serat alami dan bahan serat buatan. Nah, di sini Ustaz Nai akan mengajarkan kalian tentang sifat-sifat dari bahan serat ya. Ustaz mulai dari yang pertama yaitu bahan serat dari kapas. Tentu kalian tahu yang namanya kapas ya, kapas yang putih itu ya. Kapas itu merupakan memiliki karakteristik bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar ya. Jadi kapas itu bisa dengan mudah terkena jamur, dan saat kita menyalakan api di dekat kapas itu, maka kapas tiba-tiba akan terbakar. Kalau terbakar ya, kapas itu nyalanya akan berjalan terus. Jadi kalau kalian bikin kereta api ya, bikin kereta api dari kapas itu, kalian nyalain dari sini, nah itu nanti kapasnya akan bergerak lurus urut sampai ke sana ya. Dan yang perlu kalian tahu bahwasanya kapas itu meninggalkan abu berwarna kelabu ya, hampir seperti abu-abu tapi kelabu ya. Jangan seperti hati kalian yang kelabu. Nah, selanjutnya yaitu serat sutra. Yang nomor 2 serat sutra. Serat sutra di sini memiliki ciri-ciri yang berkilau ya, glowing, berkilau ya, sangat bagus dan lembut dan mudah kusut, sangat halus, tapi dia mempunyai kekuatan serat yang sangat tinggi ya. Tapi sayangnya dia itu kurang tahan dengan yang namanya terhadap sinar matahari. Dan dia tidak mudah berjamur ya, sukar terbakar ya, tapi cepat padam. Jadi kalau kita membakar sutra itu biasanya akan cepat padam. Dan ketika sutra itu kita cium, kita bau pakai hidung, maka baunya itu akan seperti rambut. Nah, apalagi kalau dibakar ya, pasti baunya akan seperti rambut. Nah, setelah dibakar, maka biasanya sutra itu akan menghasilkan yang namanya abu hitam ya, yang bulat dan mudah dihancurkan. Jadi kayak kerpus yang hitam yang mudah dihancurkan itu ya. Yang ketiga yaitu Ustadz punya yang namanya serat wol. Serat wol mempunyai ciri-ciri yang kuat, tidak berkilau, bentuknya keriting, kekenyalannya sangat tinggi, elastisnya juga tinggi, dan merupakan bahan yang tahan dengan panas ya. Jadi wol itu tahan dijemur di matahari beberapa hari, itu tahan sekali ya, karena dia itu wol ya. Dan wol itu ternyata tahan terhadap jamur dan bakteri ya. Nah, jadi yang namanya serat wol itu dia itu tahan sekali dengan yang namanya jamur. Jamur tidak bisa tumbuh di situ, apalagi bakteri. Nah, pada pembakarannya saat kita membakar wol, maka yang terjadi adalah gumpalan hitam ya, seperti sutra tadi ya, gumpalan hitam, dan berbaunya juga seperti rambut ya. Jadi kalau kalian ingin tahu baunya rambut terbakar seperti apa, ya udah bakar aja rambut, bakar aja serat wol itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat ada serat asbes. Pada umumnya serat asbes ini mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, daya tariknya sangat tinggi, daya mulurnya juga sangat rendah, hanya sedikit menyerap air, sangat tahan panas dan tahan api ya. Yang namanya serat asbes ini kena matahari yo tahan, dibakar yo tahan ya, dan dia juga ternyata tahan akan cuaca ya. Jadi yang namanya serat asbes ini tahan akan cuaca ya. Terus biasanya serat asbes ini digunakan untuk kabel listrik dan sarung tangan. Selanjutnya kita punya yang namanya yang kelima serat linen. Serat linen itu sejenis serat katun tapi mempunyai ciri yang lebih halus, lebih kuat, berkilau lembut, sayangnya kurang elastis, mudah kusut, tidak tahan di setrika panas ya. Serat linen itu ternyata mudah terbakar. Bila terbakar nyalanya berjalan terus ya, kayak
kapas tadi ya, nyalanya berjalan terus. Pokoknya nututi kapas itu tadi, nututi linen itu tadi ya. Terus kalau dia dibakar itu baunya seperti kertas yang terbakar dan menimbulkan abu yang berwarna kelabu ya, mirip abu-abu tapi dia kelabu. Terus yang keenam adalah serat nilon. Serat nilon mempunyai ciri yang sangat kuat, ringan dan berkilau. Elastisnya sangat kuat, tidak mudah kusut, tahan terhadap serangan jamur, serangan bakteri. Tapi nilon tidak tahan panas, dia mudah terbakar. Dan ketika dia terbakar, dia itu akan meleleh seperti plastik. Jadi serat nilon itu kalau dibakar seperti plastik ya. Serta ketika dia dibakar, dia akan meninggalkan pinggiran yang keras yang berwarna coklat. Selanjutnya Ustadz punya yang namanya serat polister. Serat polister mempunyai ciri elastis yang sangat tinggi sehingga dia tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, tahan terhadap suhu yang tinggi, daya serap air yang rendah, tahan terhadap jamur, bakteri dan serangga. Apabila dibakar, polister mudah terbakar tetapi apinya cepat padam. Meninggalkan tepi yang sangat keras berwarna coklat muda. Serat polister ini ternyata kalau kita lihat hampir seperti serat nilon ya. Tapi polister di sini ternyata mudah sekali terbakar. Ketika dia terbakar, maka dia akan meninggalkan tepi yang keras dan berwarna coklat muda. Itu namanya serat polister. Selanjutnya yaitu TC atau Tetoron Cotton dan TR, Tetoron Rayon. Mempunyai ciri kurang yang dapat menyerap keringat dan agak panas di badan, tidak susut dan mengembang. Apabila dibakar akan menghasilkan abu dan arang. Nah itu tadi ada 8 serat yang sudah kita pelajari. Nah lanjut, kita mulai dengan lanjut pengolahan bahan serat. Pada kali ini pengolahan bahan serat akan dibagi menjadi 4. Nah yang pertama yaitu pemintalan benang ya. Jadi pada proses ini serat akan dipilih, selanjutnya serat yang dipilih akan dilanjutkan pada pengolahannya ya, dipintal menjadi benang. Nah, pemintalan menjadi benang itu dinamakan dengan pemintalan ya, prosesnya itu dinamakan dengan pemintalan. Nah, selanjutnya yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal tadi ya, selanjutnya akan digulung menggunakan alat penggulungan benang. Nah, prosesnya dinamakan dengan penggulungan. Selanjutnya yaitu pencelupan warna ya, yang ketiga pencelupan warna. Benang yang sudah digulung ya, yang sudah diproses gulung tadi ternyata dimasukkan ya di dalam sebuah pigmen warna yang kuat sehingga benang tersebut akan mempunyai warna yang khas, kuat, dan setelah mempunyai warna khas dan kuat maka benang selanjutnya harus dikeringkan ya. Nah, proses ini dinamakan dengan pencelupan warna. Nah, selanjutnya yang terakhir, proses yang keempat yaitu penenunan benang. Nah, penenunan ini adalah proses di mana benang yang sudah diwarnai, yang sudah kering ya, kita tenun, kita tindak lanjuti dengan proses itu dan menjadi sebuah kain. Maka prosesnya dinamakan penenunan benang menjadi kain. Nah, alhamdulillah mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Kita tadi sudah sedikit belajar tentang sifat-sifat dari serat, selanjutnya tentang pengolahan bahan serat, dan mungkin insya Allah video yang lain akan kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan untuk hari ini. Tetap stay di rumah, tetap semangat, jaga ibadahnya, tetap jadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.